Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan, malam terakhir bagi kita untuk salat tarawih berjamaah. Tapi untuk kita harapkan untuk tahun ini, untuk tahun depan insya Allah kita akan bisa bertemu kembali. Tidak terasa memang puasa Ramadan ya sudah mendekati akhir. Baru beberapa saat seolah kita menyampaikan marhaban ya Ramadan. Sudah mulai besok kita akan menyampaikan mahla ya Ramadan, ya selamat tinggal ya Ramadan. Tetapi selamat tinggalnya kita harapkan untuk tahun ini. Oleh karena itu kita coba menyampaikan pada kesempatan ini sikap kita ataupun sikap umat Islam di akhir Ramadan, ya. Apabila kita perhatikan dan cermati secara seksama, dapat kita kelompokkan menjadi 4 kelompok orang-orang yang menyambut berakhirnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang bergembira, ya, atau senang pada saat berakhirnya bulan Ramadan. Kenapa dia senang? Karena dia hanya menginginkan untuk mendapatkan Idul Fitri, merayakan Idul Fitri, ya, tetapi dia berat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, ini mudah-mudahan ya bagi kita ini bukan menjadi beban, tetapi adalah betul-betul merupakan ibadah. Oleh karena itu, betul kata Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Kam min shaimin laisa lahu siyamihi ilal ju' wal atas." Berapa banyak orang puasa ya yang melakukan puasa dan tidak ada balasan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Kelompok yang pertama ini tadi hanya puasa, ya kadang-kala tidak ikut tarawih, kadang-kadang masih tetap menggunjingkan atau berjanji palsu. Yang kedua adalah golongan yang bersyukur dan merasa bahagia. Kenapa dia merasa bahagia dan bersyukur? Karena telah diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, di mana kita ketahui akhir Ramadan dengan gembira dan penuh rasa syukur karena telah berhasil menyelesaikan ibadah puasa. Ya, kita ketahui bulan puasa adalah penuh ampunan ya bagi mereka yang melaksanakan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Insya Allah puasanya akan dihapuskan dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad SAW ya dalam hadisnya ya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddam min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang telah dilalui lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua, betul-betul dia puasa mengharapkan ya sesuai dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kelompok yang kalau dia meninggalkan bulan Ramadan sebagaimana disampaikan Ustadz Ikin tadi, dia bersedih, malah ada kalanya menangis. Kenapa dia bersedih? Nah,
Apakah dia pada saat melaksanakan bulan puasa itu betul-betul ya dia melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah bulan yang suci dan penuh berkah, harus berpisah dengan bulan yang suci dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian apakah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan apapun kepada kita, apakah kita masih bisa bertemu tahun depan ataukah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Ya, mudah-mudahan kepergian bulan Ramadan bukan hanya manusia yang menangis, tapi langit, bumi dan lainnya juga ikut menangis, termasuk malaikat menangis pada saat bulan Ramadan ini berakhir. Hadirin yang berbahagia, ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan hadis Tirmizi, yang artinya tidak ada seorang hamba yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam firman Allah Quran surat Al-Anbiya ayat 90 yang artinya orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap serta mereka menangis karena takut kepada Tuhan mereka. Menangis di akhir Ramadan dapat menjadi cara untuk menjauhkan rasa syukur, kesadaran dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita masuk di kelompok golongan yang kedua dan yang ketiga tadi. Kita mudah-mudahan tidak masuk kepada kelompok golongan yang keempat, yang terakhir. Golongan keempat ini adalah orang yang merugi. Orang yang merugi ini hanya bulannya bulan puasa, tapi dia tidak pernah berpuasa, jangankan dulu sholat tarawih dan lain sebagainya. Ini yang kita sayangkan. Mudah-mudahan ya manusia yang merugi ini ya di bulan puasa ini tidak melaksanakan apapun ya, dia hanya ingin untuk bisa ikut berlebaran ya, kemudian menuntut baju baru, ikut berlebaran. Kadang-kala ada yang tidak ikut salat Idul juga, Idul Fitri ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam kelompok itu. Untuk itu marilah kita cari ridhanya Allah di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Insyaallah kita tinggal besok lagi ya, dan malam ini malam terakhir kita pelaksanaan tarawih ya. Mudah-mudahan dengan akhir Ramadan ini kita menjadi orang yang mukmin, orang yang dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat meningkatkan keimanan kita. Oleh karena itu di akhir bulan Ramadan ini mari kita berdoa bersama agar kita kelak dapat mencapai atau dapat kita di tahun yang akan datang melaksanakan puasa lebih baik lagi. Tentu bagi kita perlu melakukan introspeksi terhadap apa yang sudah kita lakukan bulan puasa ini. Apakah kita sudah melaksanakan sebagaimana hadis tadi, imanan wa ihtisaban, atau masih ada yang kurang? Mudah-mudahan dengan 11 bulan ke depan kita dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan kita yang mudah-mudahan untuk menyempurnakan puasa kita di tahun-tahun yang akan datang. Bagi yang ingin ya mendapat keberkahan apa yang sudah kita laksanakan selama ini,
mudah-mudahan tidak mengurangi kita untuk bisa dapat terus melaksanakan, ya, meningkatkan keimanan kita. Misalnya kita sudah melaksanakan berjamaah, salat berjamaah, hendaknya nanti setelah Lebaran, ya, kita tetap melaksanakan apa yang telah kita laksanakan pada bulan Ramadan ini.